يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih bersama dengan Al-Quran tentang kisah-kisah yang kita ambil dari Al-Quran. Kita baca kitab Al-Furqan min Qasasil Quran. Dan kita masih berbicara tentang kisah Luqman. Sekarang masuk ke poin yang ketiga, yakni tentang Luqmanu ya'idhu ibnahu faya'muruhu bikulli khair. Luqman Al-Hakim menasihati putranya dan memerintahkan putranya dengan seluruh kebaikan. Bisa kita ambil dari surat Luqman ayat 17 dan ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang nasihat beliau ke putranya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai putraku, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan perintahkanlah manusia untuk berbuat baik dan laranglah mereka dari berbuat kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu merupakan perkara yang penting. Kemudian juga Allah menghabarkan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Di ayat yang ke-19. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya sederhanakanlah berjalanmu. Waghdud fi mashyika. Waqsid fi mashyika. Sederhanakanlah berjalanmu. Waghdud min sautika. Dan lunakkanlah perkataanmu, suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang paling jelek, seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Ikhwah yang Allah muliakan, Luqman Al-Hakim di sini mentarbiyah, ya, mendidik putranya dengan keimanan yang benar. Luqman Al-Hakim melarang putranya dari berbuat kesyirikan dan menasihati dengan nasihat yang baik-baik. Nah, ini yang hendaknya kita tiru dari Luqmanul Hakim. Ya, supaya kita menjadi orang yang hakim juga, bijaksana. Luqmanul Hakim menasihati dengan semua kebaikan. Di antaranya nasihat salat. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya.
Kemudian juga nasihat untuk bersabar dari musibah yang menimpa. Syekh berkata, "Wa hadza huwa sabilun najati minal khusrani fid dunya wal akhirah." Ini merupakan sabilun najah. Apa sabilun najah itu? Sabilun najah. Nama pesantren. Sabilun najah. Jalan keselamatan. Artinya sabil jalan, an-najah keselamatan. Jadi jalan keselamatan dari kerugian yang nyata di dunia dan di akhirat. Jadi sabilun najah, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat dari kerugian yang betul-betul rugi adalah tauhid. Tidak berbuat syirik. Kemudian menegakkan salat, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar dan melakukan semua kebaikan. Ya. Nah, Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya atau putranya, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, tegakkanlah salat. Ya. Syekh bertanya di sini, "Fahal ta'rifuna limadza?" Apakah kalian tahu kenapa Luqmanul Hakim menasihati putranya untuk salat? Dan kita pun hendaknya begitu. Ya. Allah perintahkan di surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk apa? Salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquk, justru kami yang kasih rizki. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang harus dikhawatirkan oleh kita semua, oleh setiap orang tua akan anak-anaknya, bukan masalah rizki, bukan masalah nanti jadi apa, bukan pekerjaannya apa, tapi yang harus diperhatikan adalah masalah apanya? Salatnya. Karena rizki sudah dijamin sama Allah. Dijamin sama Allah. Jangankan manusia, burung saja yang enggak punya akal seperti manusia dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih rizki? Burung. Siapa yang ngasih semua rizki yang ada di alam semesta? Allah. Yang ngatur alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngatur langit, bumi, matahari, planet-planet semua. Bahkan kita lihat tubuh kita dari rambut sampai kaki. Ada rambut, ada mata, ada telinga, bisa ngelihat, bisa dengar, bisa ngomong, bisa mencium. Ya. Kemudian bisa jalan. Ya. Kemudian ada tulang, dibentuk semua. Kita tinggal makan, minum, ya kan? Kalau suruh bayar mahal sekali. Allah yang ngatur kita demikian, masa nggak kasih rizki? Ya, pasti dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mudah bagi Allah. Perkaranya bukan dalam masalah kita. Perkaranya adalah dalam masalah ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita perintahkan anak-anak kita untuk bertakwa, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diajarkan tentang salat. Salat. Jangan sampai tinggalkan salat dalam keadaan apapun. Makanya nasihat pertama kali yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, "Ya bunayya aqimis shalah." Ini yang paling penting. Wahai putraku, tegakkan salat. Limadza? Kenapa? Ada 8 hal yang disebutkan di sini. Kenapa harus menegakkan salat? Ada 8 alasan. Yang pertama, li'anna salata hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Karena salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Jadi seorang hamba dihisab pertama kali amalannya adalah salat.
Jadi salat nomor berapa? Nomor 1. Ya. Sebagian kita ikhwan mempermainkan kalimat ini. Mas salat, Mbak salat, enggak, salat nomor 2 nanti. Ya. Loh, engkau kan muslim. Loh, bukankah syahadat nomor 1 kata dia? Loh, sekarang Anda sudah syahadat belum? Anda kalau belum syahadat, ya syahadat dulu. Ya. Tapi kalau sudah syahadat, salat. Jadi ya. Dan salat nomor 1. Allah Subhanahu wa taala Rasul SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah." Amalan pertama kali yang dihisab dari amalan hamba adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salat itu rusak, kalau salat itu baik, seluruh amalnya baik. Kalau salat itu rusak, seluruh amalnya rusak. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kenapa Luqmanul Hakim memerintahkan salat dulu ke putranya? Karena ini alasannya. Yang kedua, li'anna salata sababun lil falahi fid dunya wal akhirah. Karena salat merupakan sebab al-falah, kemenangan di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin menang, jangan jauh-jauh dari salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Ayat yang pertama dan yang kedua. Sungguh telah menang, beruntung orang-orang yang beriman itu. Bagaimana sifat orang yang beriman? Pertama kali disebutkan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang pertama kali. Kemudian yang ketiga, li'anna salata tutahiru sahibaha minal akhlaqid dani'ati wa minas sifatil qabihah. Karena salat bisa mensucikan orang dari dari akhlak yang hina dan sifat yang jelek. Minal akhlaqid dani'ah, akhlak yang hina, wa as-sifat al-qabihah, dan sifat yang jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu dicipta suka mengeluh. Sesungguhnya manusia dicipta dalam keadaan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'ah. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'ah. Apabila mendapatkan kebaikan, kesenangan, dia jadi kikir. Kecuali siapa? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang salat, yang terus menerus melakukan salat mereka. Ya. Jadi salat itu bisa mensucikan diri dari apa? Dari perbuatan dan akhlak yang hina dan tercela. Ya. Jadi orang yang salat itu orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing. Nah, makanya nasihat yang pertama kali yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah masalah apa? Salat. Masalah salat. Aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, tegakkanlah salat. Alasan yang keempat, li'anna sholata tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, li'anna sholata tijaratun rabihah. Karena salat merupakan perniagaan yang menguntungkan, tidak pernah rugi. Ya. Allah berfirman di surat Fatir ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah.
wa aqamus shalah, dan menunaikan salat, artinya menegakkan salat. Lihat, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian Allah sebutkan wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kemudian mereka menginfakkan sebagian harta, ya sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah betul-betul mengharap perniagaan dari Allah yang tidak pernah merugi. Jadi salat adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, selalu menguntungkan. Ya Allah umpamakan dengan perniagaan yang tidak pernah ada ruginya, yakni salat. Alasan yang keenam, li'anna salata nurun fil wajhi wa nurun fil qabri wa nurun 'ala sirati yaumal qiyamah. Subhanallah, ini penting sekali. Karena salat itu cahaya di wajah. Dan salat itu cahaya di kuburan kelak. Dan salat itu adalah cahaya yang menerangi seseorang ketika berada di atas siratal mustaqim pada hari kiamat. Ini sangat penting sekali. Ya, makanya orang yang salat wajahnya berseri, walaupun wajahnya hitam. Ya, tapi kalau orang yang tidak salat, jauh dari salat, walaupun bersih, tiap hari cuci muka, pakai bahan kimia, ya, itu terlihat enggak bersinar. Tapi salat membuat wajah seseorang bersinar. Apalagi kalau seseorang rajin salat malam, subhanallah, indah wajahnya. Ya. Salat itu cahaya di wajah. Kemudian nurun fil qabr, cahaya di kuburan. Wa nurun fis sirat, dan cahaya di siratal mustaqim pada hari kiamat. Apa dalilnya? Kita lihat surat Al-Hadid ayat 12. Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Subhanallah. Pada hari di mana kau melihat orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan yang perempuan, yas'a nuruhum, bersinar cahaya mereka di hadapan mereka di hari kiamat. Yang berkata demikian siapa? Allah. Karena apa? Karena salat. Karena salat mereka. Dan Rasul kita SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, dan ini bagian dari hadis riwayat Muslim, was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Ini kata Rasul SAW. Rasul SAW yang berkata demikian. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Rasul berkata, was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Subhanallah. Ya, oleh karena itu perbanyak salat. Yang wajib dijaga berjamaah, kemudian salat sunnahnya dikerjakan. Was-salatu nurun. Salat itu cahaya, sebagaimana sabda Rasul SAW. Cahaya di wajah. Kalau kita meninggal di kubur, kalau kubur kita ingin terang, ingin bercahaya, maka salat. Karena Rasul berkata, was-salatu nurun. Kalau ingin mendapatkan cahaya di hari kiamat, juga salat. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Pada hari kau melihat orang-orang yang beriman, yang laki-laki, yang wanita, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka. Alasan yang ketujuh, li'anna salata sababun linuzulir rahmati minallahi 'alal ibad. Karena salat itu merupakan sebab turunnya rahmat Allah atas hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yang laki-laki, dan orang-orang yang beriman, yang perempuan, sebagian mereka dengan yang lainnya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sifat mereka itu beramar ma'ruf nahi munkar.
wa yuqimunas shalah. Ya, ini syahidnya. Dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ikhwah yang Allah muliakan, Allah berfirman di sini, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang di antara sifatnya adalah menegakkan salat. Jadi, salat merupakan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang kedelapan, li'anna as-salata sababun lidukhulil jannah. Karena salat merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-9 sampai ke-11. Ya. Allah mensifati orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun." Mereka adalah orang-orang walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang menjaga salat, ganjarannya surga. Orang yang menjaga salat akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga, ya, ke dalam surga. Ini nasihat yang pertama, kebaikan yang pertama, tauhid, kemudian salat. Kemudian nasihat yang berikutnya yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan manusia berbuat baik dan cegah manusia berbuat dari perbuatan mungkar. Kenapa? Ada beberapa alasan dan sebab. Yang pertama, li'annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari 'amalu khairin nas. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah amalnya sebaik-baik manusia. Dalilnya apa? Dalilnya surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang kedua, li'anna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari yunji min adzabillah. Ini alasan yang kedua. Karena amar ma'ruf nahi munkar bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Dalilnya surat Al-A'raf di sini ayat ke-165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladzina yanhauna 'anis su'. Ketika mereka lupa dari peringatan, kami selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari perbuatan buruk. Surat Al-A'raf ayat 165. Ini berhubungan dengan apa, ikhwan? Surat Al-A'raf 165 ini berhubungan dengan Bani Israel, ya, yang kita bisa baca ayat 164 ya. 163 lah, 164-nya. Tentang Bani Israel yang orang Yahudi ya, Bani Israel yang mana mereka tinggal di pinggir pantai dan dilarang untuk soid,
Ya, suaid ini apa? Jaring ikan di hari apa? Di hari Sabtu. Ya, kalau bahasa kita yang jala ya. Jala, mancing, ya. Berburu ikan lah ya. Allah larang mereka. Tapi subhanallah diuji di hari Sabtu itu ikhwani fillah, ikannya malah datang ke mereka. Terapung-apung di atas. Banyak sekali. Ini ujian. Ya kan? Masya Allah. Tapi di hari selain hari Sabtu, ikannya nggak datangin mereka. Ya. Nah, kemudian mereka bikin hilah. Ya, orang Yahudi, orang Israel ini pintar melakukan hilah. Tapi pintarnya buat ngotak-ngatik syariat Allah. Ya. Nah, mereka dilarang hari Sabtu. Karena di hari Sabtu mereka ibadah. Ya. Caranya gimana? Supaya tidak kena larangan Allah, hari Sabtu tetap ibadah. Nah, mereka pakai hilah. Akhirnya mereka pasang jalaknya, jaringnya, di hari apa? Jumat. Dipasang di hari Jumat, di hari Sabtu pada keluar tuh ikan. Mereka ibadah sudah. Tapi mereka tahu ikannya masuk di jaring mereka. Gitu ya. Mereka nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Pintar nggak mereka? Pintar kan? Masuk jaringnya. Ketika terperangkap ikan-ikan tersebut yang banyak sekali itu, nah baru di hari Minggunya, hari Ahad, mereka ambil. Nah, ini namanya ngotak-ngatik syariat. Orang yang ngotak-ngatik syariat kayak Yahudi, ya, yang haram jadi halal. Nah gitu. Allah berfirman di ayat sebelumnya, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr." Tanyakan kepada mereka, ke Bani Israel, tentang sebuah negeri yang ada di pinggir laut. Ya. Allah berfirman, "Idh ya'duna fis sabti." Ketika mereka melanggar aturan di hari Sabtu. Idh ya'duna fis sabti. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ingatlah ketika di hari Sabtu itu ikannya itu pada terapung di atas tuh. Di hari Sabtu. Dan ketika di hari selain hari Sabat tidak datang kepada mereka. Allah berfirman, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami uji mereka karena perbuatan fasik mereka itu. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 164-nya, "Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauma." Nah, ketika ada yang larang, ada kelompok yang bilang kepada orang yang larang, ya, kenapa kalian menasihati kaum itu? Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Allah akan mengazab mereka. Ini kata orang tersebut yang bilang kepada mereka yang melakukan amar ma'ruf munkar ini, ya, mencegah kemungkaran ini. Kenapa kalian menasihati kaum yang akan diazab oleh Allah? Allah akan binasakan mereka, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih, azab yang keras. Mereka jawab apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Supaya ada alasan kepada Rabb kalian. Wa la'allahum yattaqun, supaya mereka takut juga. Kan itu. Nah, jadi ada 3 kelompok, ikhwan. Ada yang melakukan dosa, yakni orang-orang yang memasang jaringnya itu di hari Jumat, kemudian ngambil di hari Ahad, ya. Ada yang menasihati, melarang mereka, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang diam. Bahkan mengatakan kepada orang yang menasihati mereka itu, lima ta'idhuna qauma. Gitu ya. Nah, di ayat yang ke-165 165 ya. Allah berfirman, "Falamma nasu
ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su. Maka ketika mereka itu lupa dari peringatan, ya, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan keburukan itu. Diselamatkan sama Allah. Ya. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami siksa orang-orang yang zalim, yang melakukan kemaksiatan tadi, dengan azab yang keras, dengan sebab perbuatan fasik mereka. Dan Allah tidak berbicara tentang orang yang tadi yang melarang orang itu, atau berbicara kepada orang yang melarang itu. Ya, sebagian ulama mengatakan mereka juga diazab juga. Ya. Dan sebagian lagi mengatakan Allah mendiamkan. Jadi artinya bersama mereka lah, kan gitu ya. Dan di sini kita mengetahui ikhwani fillah, orang yang melarang perbuatan kemungkaran akan selamat. Akan selamat dari azab. Ya. Nah, ini ada faedah ikhwan. Ada faedah yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang, memudahkan urusan dunianya, dibukakan perkara dunianya, maka ini ujian sebenarnya. Ya. Ujian. Karena apa? Apakah dia bersyukur pada Allah atau tidak? Apakah dia semakin dekat sama Allah atau tidak? Apakah dia gunakan kenikmatan itu di dalam kebaikan atau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ya? Atau dia tidak bersyukur sama Allah? Atau dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Gitu. Oleh karena itu, maka ini peringatan bagi orang-orang yang melakukan maksiat, kemudian hidupnya enak, nyaman. Ingat, ini merupakan perangkap. Istidraj. Istidraj. Ya. Istidraj itu kalau gambaran mudahnya sih gini. Istidraj, ya. Tikus, lihat perangkap, di dalamnya ada daging. Ya kan? Daging, kata tikus, enak banget nih. Ya kan? Nggak tahu kalau tikus mau diperangkap. Diambil sama tikus, kena. Apakah perangkapnya lem atau apa? Mati tikus. Ya. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kenikmatan itu dia jauh dari Allah dan melakukan maksiat, bisa jadi itu istidraj. Itu perangkap. Ya. Allah biarkan terus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala azab. Wal a'yadzu billah. Ya. Oleh karena itu kita harus takut. Nah, jadi alasan yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Ya. Dalam hadis yang hasan li ghairihi, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lihat ikhwan kalimat walladzi nafsi biyadihi. Kita terjemahkan apa? Demi zat, artinya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Jangan diterjemahkan demi jiwaku yang berada di tangannya. Beda tidak terjemahannya? Beda kan? Kalau demi jiwaku berarti jiwaku. Ya. Jadi sumpah itu atas nama siapa? Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf atau mencegah, kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran.
aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Atau Allah mengirim kepada kalian azabnya, kemudian kalian berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi subhanallah, kalau tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, Allah turunkan azabnya. Kemudian ketika berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini penting. Ini nasihatnya siapa? Nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya. Nah, di zaman sekarang ini ikhwan, ya, dibiaskan oleh sebagian orang. Jadi membias amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya. Saya khawatir orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dibilang radikal. Ya. Ini gara-gara orang liberal. Liberal, jaringan Islam liberal. Ya. Yang memiliki akidah yang tidak jelas. Mengatakan semua agama sama, kemudian semua ajaran sama, dan seterusnya. Ya. Di masa-masa kita sekarang ini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang apa? Bara dalam genggamannya, tangannya. Memegang bara api. Ya tidak? Tapi harus bersabar. Bersabar. Karena apa? Hidup sebentar. Ya tidak? Nah. Yang ketiga, li'anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sababun lin-nasri wat tamkini fil ard. Karena amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebab mendapatkan pertolongan Allah dan dikokohkan di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 sampai 41, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Maksudnya gimana menolong Allah itu? Ya, menegakkan agamanya. Maksud menolong Allah itu menegakkan agama Allah. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi, yakni orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan di muka bumi, aqamus salata wa atawuz zakat. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Walillahi akibatul umur. Dan akibat perkara yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, kenapa Luqmanul Hakim menasihati putranya untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Li'anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yarfa'ul la'nata an sahibihi. Karena beramar ma'ruf nahi munkar itu bisa mengangkat laknat dari orang yang melakukannya. Jadi jauh dari laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar ini orang yang akan mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-78 sampai 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas.
Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang. Artinya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mereka tidak melarang perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Maka buruklah perbuatan mereka itu. Dari sini ikhwan fillah, ulama berkata, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan. Ya. Walaupun kita belum bisa melakukannya. Tetapi terus kita berusaha untuk melakukannya. Dan kita mencegah kemungkaran walaupun terkadang jatuh kepada kemungkaran. Karena tidak ada yang sempurna, ikhwan. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang dilaknatnya orang-orang Yahudi, Bani Israel, di mana mereka tidak saling melarang, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian Luqman memerintahkan putranya untuk berakhlak baik. Ya. Luqman memerintahkan putranya untuk berakhlak baik, yakni dalam surat Luqman ayat yang keberapa tadi? 19. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Sederhanakanlah langkahmu. Jadi kalau berjalan itu jangan sombong. Jalan di atas muka bumi jangan petang-tang-peteng-teng. Ya. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Jadi nasihat Luqman kepada putranya adalah nasihat untuk tawadhu, rendah hati. Ya. Kenapa? Karena rendah hati adalah merupakan sifatnya hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Rendah hati. Enggak boleh kita membusungkan dada, ya, di depan kaum mukminin, kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Waqsid fi masyik. Sederhanakanlah langkahmu. Kita harus rendah hati. Kemudian yang kedua, karena tawadhu khuluqun hamid amrahullahu bih. Tawadhu adalah akhlak yang terpuji yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah diri kalian dan rendahkanlah dirimu kepada orang yang mengikutimu dari orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha awha ilayya an tawada'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian saling tawadhu, saling rendah hati. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada orang yang membanggakan dirinya di atas yang lain dan tidak ada yang mendolimi orang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta sedikit pun. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan." Ya, tidaklah seseorang memaafkan orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan. "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seseorang yang tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Jadi, ikhwan yang Allah muliakan, ini nasihat yang besar, ya, yang Luqman Al-Hakim menasihatkan putranya untuk tawadhu, rendah hati, dan tidak sombong. Ya. Kenapa tidak boleh sombong? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu selain dibenci sama Allah, manusia juga
benci sama orang sombong. Apakah sombong dengan hartanya, ya, karena sultan, ya, atau sombong karena ilmunya, sombong karena parasnya, apakah karena dia ganteng atau karena dia cantik, ya, sombong karena pengikutnya, misalkan punya pengikut banyak, punya centeng banyak, ya, backing banyak, jadi sombong. Itu semua tidak bisa disombongkan. Yang berhak sombong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Besar. Nah, kemudian unsur yang keempat, ya, Luqman Al-Hakim itu mendidik anaknya agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni di surat Luqman ayat ke-16, ya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha teliti. Jadi hendaknya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Bahwa Allah melihat, ya. Ayat yang sering kita baca, innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah menjaga dan menguasai kalian semua. Ya. Jadi Allah menjaga dan menguasai kita semua. Dan ikhwah yang Allah muliakan, ada beberapa alasan kenapa Luqmanul Hakim menasihati putranya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kita masuk nanti ke ad-durus, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ini. Insyaallah ta'ala, ya, pada pertemuan selanjutnya akan Anda sampaikan sedikit lagi tentang poin yang keempat, ya. Kemudian setelah itu masuk ke pelajaran-pelajarannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.